Shalom, selamat pagi Bapak Ibu dan saudara-saudari terkasih. Salam jumpa kembali dalam renungan harian yang menyapa kita. Sebelum kita mendengar renungan, marilah kita berdoa. Kita berdoa. Kami bersyukur kepadamu Tuhan yang senantiasa memelihara kehidupan kami. Kami bersyukur untuk hari baru ini, hari yang Tuhan anugerahkan bagi kami. Kami akan mendengar firman Tuhan. Berkati kami dan firman-Mu yang akan kami dengar. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Bapak, Ibu, dan saudara-saudari terkasih, firman Tuhan untuk kita tertulis dalam kitab Amsal pasal yang ketiga ayat yang ke-19. Dengan hikmat Tuhan telah meletakkan dasar bumi. Dengan pengertian ditetapkannya langit. Demikian. Bapak, Ibu, dan saudara-saudari, apabila diberikan pertanyaan kepadamu hari ini, apakah yang kamu minta daripada Tuhan untuk diberikan padamu hari ini? Bagi yang sedang sakit mungkin akan berkata, aku butuh kesembuhan. Bagi yang bergumul mungkin akan meminta jalan keluar dari pergumulan. Bagi yang sedang mengalami masalah ekonomi mungkin akan meminta rezeki daripada Tuhan. Bagi yang tidak punya pekerjaan mungkin akan meminta pekerjaan. Bagi yang mengharapkan banyak berkat lainnya mungkin akan meminta sesuai dengan apa yang dia harapkan dalam hidupnya. Bapak, Ibu, dan saudara-saudari yang terkasih di dalam nama Yesus, sesungguhnya setiap orang punya harapan, punya cita-cita, dan punya keinginan atas hidup. Dan tidak sedikit orang kemudian putus asa, tidak sedikit orang kemudian kecewa kepada Tuhan ketika dia tidak memperoleh apa yang dia inginkan, tidak memperoleh apa yang dia minta, tidak mencapai apa yang dia cita-citakan. Hari ini kita mau diajari melalui firman Tuhan tentang mencintai hikmat Tuhan. Bapak, Ibu, dan saudara-saudari yang terkasih, berbicara tentang hikmat kemudian mengingatkan saya kepada Salomo. Ketika Salomo meminta kepada Tuhan, dia tidak minta kekayaan, dia tidak minta kehormatan, tapi dia hanya minta hikmat daripada Tuhan. Ketika Salomo memiliki hikmat, maka setiap kekayaan, maka setiap yang disebut dengan kehormatan, maka setiap hal yang dia cita-citakan kemudian mengikuti kehidupannya. Dari sini kita mau belajar tentang hidup kita, bahwa hikmat sesungguhnya berada di atas segala hal. Hikmat yang berasal daripada Tuhan akan mengajari kita untuk memaknai setiap waktu, memaknai setiap keadaan, memaknai setiap situasi menjadi hal yang mendatangkan kebaikan bagi kita, menjadi hal yang mendatangkan sukacita bagi kita, menjadi hal yang mendatangkan damai sejahtera bagi kita. Bapak, Ibu, dan saudara-saudari terkasih, ada satu ilustrasi yang pernah saya baca, pentingnya hikmat bagi semua orang. Ketika pun kamu punya berlimpah harta, kalau kamu tidak punya hikmat, maka semuanya itu tidak akan meninggalkan apa-apa. Ketika pun kamu punya banyak pengetahuan, kamu mengetahui segala hal, tapi kalau kamu tidak punya hikmat, maka pengetahuanmu pun akan berakhir sia-sia. Ketika kamu punya kesehatan yang luar biasa, tapi tidak punya hikmat untuk menjaga kesehatan itu, maka kesehatan pun berakhir dan tidak akan meninggalkan apa-apa. Ketika kamu punya segalanya dalam hidup, telah dikaruniai dengan beribu anugerah daripada Tuhan, kalau kita tidak punya hikmat untuk menghargai itu, maka semua yang telah Tuhan anugerahkan juga bisa hilang dalam sesaat. Karena itulah pentingnya hikmat yang bersumber daripada Tuhan.
supaya kita mampu memaknai segala yang kita alami, segala yang terjadi dalam kehidupan ini untuk tujuan-tujuan yang luar biasa. Dalam keadaan sakit, jika kita punya hikmat, kita akan tetap mampu berkata, Tuhan menolong kita. Dalam segala kekurangan, kalau kita punya hikmat, kita akan mampu untuk mencari jalan keluar atas kekurangan kita. Dalam segala pergumulan, kalau kita punya hikmat yang berasal daripada Tuhan, kita akan maknai pergumulan itu sebagai ujian yang akan menguatkan kita. Oleh karena itu Bapak, Ibu, dan saudara-saudari yang dikasihi Yesus, marilah hidup dengan merindukan, mencintai hikmat yang daripada Tuhan. Semoga hikmat yang berasal daripada Dia, yang adalah pencipta atas kehidupan kita, menjadi bagian daripada hidup kita. Supaya dalam segala keadaan, dalam segala situasi, dalam kelimpahan, dalam kekurangan, dalam tawa, dalam tangis, dalam sukacita, dalam duka, dalam kelebihan, dan dalam kekurangan, kita tetap mampu memaknainya untuk tujuan kebaikan, kemuliaan bagi Tuhan, dan damai sejahtera bagi kita semua. Amin. Marilah kita berdoa. Terpujilah Engkau Tuhan di tempat yang maha tinggi. Tuhan yang menjadi sumber hikmat dan pengertian, yang senantiasa mengajari kami untuk punya hikmat, mencintai hikmat, dan menerima hikmat yang daripada Tuhan, untuk mampu memaknai kehidupan kami dalam setiap keadaan, baik kelimpahan dan kekeringan, baik kekurangan ataupun kelebihan, baik suka duka maupun tangis dan tawa. Terima kasih Tuhan untuk firman yang membaharui hidup kami, yang mengajar dan mengajak kami untuk senantiasa memiliki dan mencintai hikmat daripada Tuhan, supaya kami senantiasa hidup sejalan dengan yang Tuhan inginkan, dan hidup kami menjadi kemuliaan bagi Tuhan dan damai sejahtera bagi orang-orang di dunia ini. Hari ini juga kami mau minta kepada Tuhan di dalam doa kami, berkati kami Tuhan, dan anugerahi kami hikmat daripada-Mu, supaya kami berjalan sesuai dengan kehendak Tuhan. Anugerahi kami dengan keselamatan dan juga berkat dan anugerah yang daripada Tuhan. Dalam nama Yesus kami berdoa. Anugerah dari Tuhan kita Yesus, kasih setia dari Allah Bapa, dan persekutuan dalam nama Roh Kudus kiranya menyertai saudara sekalian. Amin. Bapak, Ibu, dan saudara-saudari, selamat melanjutkan aktivitas hari ini. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom.